Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita dari 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam dunia kerja mengenal ada ungkapan, dalam persaingan segala macam cara dihalalkan untuk memenangkan persaingan. Tidak lepas dari hal tersebut, sekarang marak adanya cyberbullying sebagai salah satu ancaman yang mungkin mengintai para penjelajah dunia maya. Ancaman ini akan makin menjadi-jadi jika korban atau calon korban tidak tahu tindakan tepat yang harus dilakukan untuk menyikapinya. Hal tersebut merupakan aksi di mana pelaku bertindak di luar batas kepada orang lain dengan cara mengirim atau memposting materi yang dapat merusak kredibilitas, menghina atau melakukan segala sosial dalam berbagai bentuk dengan memanfaatkan internet atau teknologi digital lainnya sebagai medianya. Medianya biasa merupakan SMS, email, status di Facebook, Twitter, dan lain-lain sebagainya melalui komputer atau ponsel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang biasa melakukan cyberbullying adalah orang yang mengerti celah korban. Jika manusia tertarik untuk melakukan hal tersebut kepada sesamanya, berbeda dengan yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 17 yang melarang melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Petrus memperingatkan jemaat di perantauan supaya takut melakukan yang tidak dikehendaki Allah atau Bapa kita. Kita adalah anak Allah. Kita adalah anak yang disayang Allah. Kita menyebut Allah itu adalah Bapa kita. Jadi segala perbuatan kita sebagai anak harus seturut dengan kehendak Bapa kita yang di surga. Kita dilarang menyakiti hati sesama kita melalui perbuatan dan perkataan. Segala sesuatu adalah berkat dan dalam persaingan, tetapi harus bersih. Apakah dalam pekerjaan kita, apakah dalam perkataan kita, kita semua merasa diutus dalam pewartaan, bukan hanya sebagai pengintimidasi dengan apa yang kita punya. Segala perbuatan kita pertanggungjawabkan. Yang terutama kita pertanggungjawabkan sebagai anak di hadapan Bapa, yaitu yang dikatakan oleh
Petrus sendiri, yaitu bahwa Allah Bapa di kemudian hari atau Allah kita itu disebut atau Bapa kita itu sebagai hakim yang adil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berhati penuh kasih tidak akan menyakiti sesamanya, terlebih menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi saya bacakan renungan pada hari ini, pada pagi hari ini, yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketaatan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebagai kesimpulan, orang yang berhati penuh kasih tidak akan menyakiti sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Karena berkat-Mu yang melimpah yang kami terima, kami beroleh kesehatan. Di pagi hari ini kami telah mendengar kebaikan-Mu melalui firman-Mu. Engkaulah menjadi Bapa, pengajar, pembimbing, dan penuntun hidup kami. Tuhan, tolonglah kami menjadi pelaku firman-Mu. Tolonglah kami di segala perbuatan kami atau pekerjaan kami, supaya kami takut, karena hati-Mu yang baik itulah yang kami nampakkan dalam segala hal tindakan kami. Itulah yang disukai Tuhan. Hari-hari yang kami lewati hari ini, kami berharap beserta-Mulah kami. Berkatilah segala pikiran hati dan roh kami, terutama melaksanakan firman-Mu. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.